Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang dan Kakak semua, kita bertemu ya dalam mata kuliah Business Plan dan Budgeting. Oke, kalau kita lihat ya dari judul mata kuliahnya, sebenarnya kita agak dilema ya, agak bingung. Kenapa? Karena Business Plan dan Budgeting itu sebenarnya dua hal yang berbeda ya. Namun, jika kita kaji secara substansinya, maka di situ akan dapat keserupaan ya. Di mana dua ya, business plan dan budgeting ini merupakan dasar atau sama-sama sebuah perencanaan. Ya, jadi perencanaan bisnis dan budgeting terkait dengan perencanaan keuangan itu sebenarnya ada korelasinya gitu. Maka kita bertemu di mata kuliah ini yang mencoba untuk menggabungkan perencanaan bisnis secara umum yang kemudian nanti akan lebih spesifiknya kepada perencanaan keuangan ya, budgetingnya, penganggarannya dalam menyusun atau dalam melakukan sebuah usaha. Kenapa itu kemudian menjadi penting? Ya, kenapa itu kemudian menjadi penting? Terutama bagi UMKM ya, terutama bagi UMKM yang dengan modalnya sedikit ya, maka harus digunakan seefektif mungkin ya, seefisien mungkin agar hasilnya dapat optimal. Nah, maka inilah yang menjadikan nama mata kuliah ini adalah business plan dan budgeting gitu ya. Oke, kita akan mulai dari business plan-nya dulu, yaitu perencanaan bisnis. Ada dua kata di sini. Kita akan mulai dari definisinya ya. Ada dua kata dalam mata kuliah ini, yaitu perencanaan, yang kedua adalah bisnis. Maka kita akan artikan dulu ya, apa itu perencanaan. Jadi perencanaan itu adalah suatu proses berpikir di dalam otak untuk menentukan suatu tujuan. Tentu proses berpikirnya itu adalah proses berpikir yang logis ya, logik, sistematis gitu. Nah, saya ulangi sekali lagi, perencanaan itu adalah suatu proses berpikir untuk menentukan suatu tujuan yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Maka turunan dari ini adalah terkait dengan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah atau metode-metode yang akan dilakukan. Oke, saya ulangi sekali lagi. Perencanaan itu adalah suatu proses berpikir di dalam akal ya, untuk menentukan suatu tujuan yang akan diraih pada masa yang akan datang. Turunannya adalah strategi, metode, atau tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Itu adalah definisi dari perencanaan. Nah, maka sekarang kita masuk kepada apa itu definisi bisnis, gitu ya. Bisnis adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Saya ulangi sekali lagi, bisnis adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh sebuah keuntungan atau sebuah laba. Maka kalau demikian, apa itu laba? Apa itu laba? Laba adalah kelebihan pendapatan atas beban. Maka dengan demikian, gini, kalau kita balik lagi tadi ya dalam istilah budgeting, penganggaran keuangan tadi, ya, jika suatu bisnis tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dan cara mendapatkan keuntungan tadi adalah dengan ya, pendapatan dikurangi dengan beban, maka secara otomatis logika kita akan berpikir begini, kalau begitu saya akan meningkatkan pendapatan saya dan kemudian saya akan mengurangi atau meminimalisir beban saya, beban perusahaan saya atau pengeluaran saya. Misal contoh, pendapatan saya 10, pengeluaran saya 5, maka keuntungan saya adalah 5, gitu ya. Namun ketika pendapatan saya 15,
pengeluaran saya 5, maka laba atau keuntungan saya adalah 10. Nah, ini ada apa ya? Logika berpikir yang umum pada umumnya, yang lumrah gitu. Namun bisa juga seperti ini. Pendapatan saya 10 dan sulit untuk naik karena banyaknya kompetitor. Tapi saya ingin laba saya lebih tinggi dari bulan lalu. Maka jika pendapatan saya 10, beban saya bulan lalu adalah 5, maka keuntungan saya pada bulan lalu adalah 5, ya. Maka pada bulan ini ketika saya prediksi keuntungan saya 10, maka saya harus mengurangi pengeluaran saya kalau bisa hanya 3. Nah, ketika pengeluaran saya 3, pendapatan saya tetap 10, keuntungan saya menjadi 7. Ada peningkatan 5 bulan lalu, kemudian di bulan ini menjadi 7. Walaupun pendapatannya sama-sama 10, tapi selisihnya ada pada pengeluaran. Maka tadi saya sambung di awal, ya, apa hubungan, apa korelasi antara perencanaan bisnis dengan budgeting, itu letaknya ada pada di sini. Maka peran strategis budgeting ya, dalam perencanaan bisnis menjadi sangat penting untuk efisiensi dan efektivitas keuangan, sehingga laba optimal yang dapat diperoleh. Oke, jadi itu terkait dengan perencanaan bisnis ya. Jadi kalau kita gabungkan kedua ini adalah perencanaan bisnis itu adalah suatu proses berpikir untuk menentukan strategi atau metode atau langkah-langkah untuk memperoleh sebuah keuntungan. Ya. Saya ulangi sekali lagi, jadi kalau perencanaan bisnis ketika saya gabungkan kedua definisi kata itu adalah suatu proses berpikir untuk menentukan strategi, tujuan atau metode untuk mendapatkan suatu keuntungan. Itu adalah perencanaan bisnis. Oke, kita akan masuk lebih dalam ya, lebih jauh. Bentar. Oke. Saya mulai dari prakataannya. Gagalnya calon pengusaha atau pengusaha di awal usahanya, mereka adalah akibat tidak mampu merancang perencanaan bisnis yang baik. Maka, begitu memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Mudahnya begini untuk memahami prakata ini. Kalau kita berbisnis, maka tentu ada kompetitor. Nah, ketika kita bersaing pasti kita ingin menang. Jadi bagaimana kita mengalahkan pesaing kita? Tanpa adanya perencanaan, maka kita yang akan dikalahkan. Jadi mudahnya begitu. Maka setidaknya ya, fungsi awal perencanaan usaha itu yang pertama sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha. Jadi ketika kita sudah menentukan strategi, ya, menentukan metode atau langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan, ya, maka ini akan kita pedomani, akan kita rujuk untuk pelaksanaannya di kemudian hari. Maka saya balik lagi ya ke awal, saya kelupaan. Perencanaan itu kan bagian dari fungsi manajemen ya, yang disebut sebagai POAS, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi perencanaan itu merupakan awal atau langkah pertama, dan kemudian controlling itu adalah tahap terakhirnya. Di tengahnya ada pengkoordinasian dan ada implementasi. Nah, yang saya maksudkan ya, dalam materi ini adalah ketika kita sudah melakukan perencanaan di awal tadi, maka ketika dalam mengimplementasikan, perencanaan ini menjadi pedoman. Agar apa? Agar pelaksanaan di lapangan itu tidak berantakan. Atau agar pelaksanaan di lapangan itu menjadi sistematis dan terencana. Ini penting, ini menjadi penting karena
untuk mencapai sesuatu pasti ada langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu. Contoh misal, kita ingin mencapai suatu tempat, pastikan ada cara untuk mencapai itu. Bisa berjalan kaki, bisa naik sepeda, bisa naik kereta, ada media, ada metode, ada perjalanan yang dilakukan. Tidak ujuk-ujuk kita langsung sampai. Begitu juga ketika kita punya tujuan, yang mencapai keuntungan dalam bisnis, pasti ada hal-hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu, dan itu harus direncanakan. Oke, saya akan buat simulasi deh, supaya lebih paham. Misal begini, saya ingin pergi ke kampus ya, Pancabudi dari rumah. Oke, kemudian saya rencanakan, dari rumah, saya mau pergi dari mana? Mengapa ini menjadi penting? Karena saya ingin mengukur, misal, mana titik-titik macet. Saya ingin mengestimasi berapa menit saya bisa sampai di kampus. Kemudian saya bisa melihat dan mengukur resiko. Misal contoh, ada resiko kecelakaan, maka saya harus pakai pengaman, pakai helm, pakai jaket. Resiko ketilang polisi juga saya pakai helm, bawa SIM, bawa STNK. Sehingga ketika saya nanti naik kereta, naik motor menuju perjalanan, saya sudah tidak kebingungan lagi saya mau lewat jalan mana, saya tidak takut lagi ketika ketemu polisi di depan, hati saya tidak ragu-ragu apakah saya takut kecelakaan dan segala macam, karena saya pakai pengaman. Ya walaupun demikian, implementasi ketika saya berjalan dari rumah saya menuju kampus, saya tetap harus hati-hati. Karena banyak kendaraan lain yang melintas. Nah seperti itu juga perjalanan bisnis yang saya maksud. Ketika kita punya tujuan dan kita ingin mencapai tujuan itu, maka kita harus rencanakan terlebih dahulu tahapan-tahapan atau metode-metode untuk mencapai tujuan itu. Sehingga ketika kita melakukannya, ketika kita beranjak ingin mencapai tujuan itu, kita tidak kehilangan arah. Kita tidak mengalami disorientasi. Nah, itulah pentingnya sebuah perencanaan. Yang pertama adalah sebagai pedoman. Yang kedua, sebagai alat untuk mengajukan permodalan yang bersumber dari luar. Ya, ini kalau misalnya kita nggak kuat modal, kita ingin menarik sebuah investor, maaf, bukan sebuah lah ya, seorang atau sekelompok investor untuk menanamkan modalnya di usaha kita. Jadi ketika kita ingin meyakinkan, jadi kalau kita ingin menarik sebuah investor untuk memodali usaha kita, maka kita harus meyakinkan dia. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan investor tersebut? Ya dengan planning atau perencanaan yang sudah kita buat. Nah, jadi gitu ya. Jadi yang pertama sebagai pedoman, kemudian yang kedua sebagai alat yang bisa digunakan untuk menarik investor. Oke, setidaknya ada 9 hal ya. Setidaknya ada 9 hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat suatu perencanaan. Yang pertama ya, yaitu memilih bidang usaha. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam memilih bidang usaha. Yang pertama terkait dengan pangsa pasar. Jadi kita salah mindset ya. Salah mindsetnya ketika kita ingin berusaha, yang kita pikirkan itu modal, itu salah. Bukan uang, ya, bukan modal yang dibutuhkan untuk memulai usaha, tapi adalah konsumen. Percayalah, ketika kita sudah ada konsumen, maka modal itu bisa mengikuti. Apalagi di zaman sekarang sangat mudah untuk mendapatkan pinjaman. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita, aku tidak bisa berusaha karena tidak punya uang. Jadi gitu ya. Modal awal ya untuk memulai suatu usaha itu bukan uangnya, tapi adalah konsumennya. Maka dalam memilih sektor usaha atau bidang usaha, kita harus meyakini bahwa bidang usaha kita itu ya, memiliki pangsa pasar yang besar, memiliki konsumen yang luas.
Ketika kita yakin, ya sudah kita bisa mulai itu. Yang kedua, ya usahanya kita senangi. Kalau bahasa kekiniannya itu adalah hobi menjadi money. Gitu. Jadi kegemaran, kesenangan, kemudian dapat mendatangkan uang. Kenapa ini menjadi penting ya? Singkatnya gini, manusia itu kan bergerak karena ada dorongan atau yang kita sebut sebagai motivasi. Nah, motivasi ini sifatnya fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Dan sangat sering terjadi yang membuat gagal suatu usaha itu ya karena motivasinya turun naik gitu. Nggak konsisten. Padahal konsistensi ini sangat penting bagi seseorang untuk menjalankan usaha. Konsistensi itu menjadi poin penting. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan yang kita senangi, kita senang, kita gemar melakukan itu, maka tentu dorongan atau motivasinya akan lebih stagnan. Kita tidak mudah turun motivasinya karena kita senang melakukan itu. Tapi kalau kita nggak senang, tunggu mood sangat bagus baru kita akan melakukan itu, ya gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita memiliki keahlian atau sumber daya manusia yang ahli di sekitar usaha. Jadi gini, kita bisa melakukan usaha itu. Jadi the right man in the right place. Atau walaupun kita tidak bisa, kita memiliki seseorang yang bisa melakukan usaha itu. Sederhananya gini, kita datang ke tempat makan, ya ke restoran atau kafe tempat nongkrong. Karena memang tempat itu adalah tempat yang lagi hits sekarang. Tapi tempat itu akan segera ditinggalkan ketika makanan atau minuman yang ada di tempat itu tidak enak. Maka untuk buka usaha kita perlu koki yang bagus. Dan tempat juga yang bagus. Sehingga trennya akan tetap lebih stabil gitu. Tidak naik tiba-tiba terjun payung. Karena orang yang datang ke restoran kita kecewa dengan rasa masakannya. Maka ini yang dimaksud. Saya maksudkan dengan the right man in the right place gitu ya. Kemudian ya, dalam memilih bidang usaha juga harus diperhatikan terkait dengan resiko. Ada saya bahas tadi di simulasinya. Di simulasi yang saya mau jalan ke kampus. Kalau abang dan kakak atau teman-teman masih ingat tadi, ya. Walaupun begini sih, resiko itu akan berbanding lurus dengan potensi keuntungan yang akan diperoleh. Jadi semakin tinggi resiko, maka potensi untuk mendatangkan keuntungan juga akan semakin tinggi. Nah, kalau kemudian kita balik ke definisi resiko. Apa sih resiko? Ya resiko itu sebenarnya adalah ketidakpastian. Maksudnya adalah ketika tujuan kita adalah mendapatkan keuntungan, maka yang dimaksudkan dari resiko adalah hal-hal yang memungkinkan kita untuk gagal dalam mencapai keuntungan itu. Ia bisa rugi, bisa balik modal. Nah, itu yang dimaksud dengan resiko ya. Resiko kecil, sedang, dan tinggi. Kecil resikonya biasanya keuntungan yang dapat juga kecil. Sedang juga sedang. Tinggi ya potensi keuntungan juga akan semakin tinggi ya. Jadi berbanding lurus ya. Nah, itu aja sih. Jadi kembali kepada keyakinan, keberanian kita dalam menanggung resiko itu sebenarnya. Maka tadi kalau kita balik ya ke yang ini, ketika kita yakin pangsa pasarnya sudah tinggi, bagus, kita senang akan usaha itu dan kita yakin kita mampu melakukannya atau kita punya orang yang mampu melakukannya, maka saya rasa akan mampu untuk menghadapi risiko yang tinggi. Namun kalau tiga-tiga itu mungkin ada yang kurang, maka dia pakai sistem grid lah ya, bisa kecil, sedang, dan tinggi. Ya tidak jarang juga sebenarnya banyak
para pengusaha pendatang baru ya, mengingat udah aku coba-coba dulu deh. Nah, biasanya orang yang seperti ini nih yang memilih resiko yang kecil gitu. Dan yang kemudian hasilnya juga didapat ya kecil. Dan karena keuntungannya kecil bisa jadi ini menjadi hal yang mengurangi motivasi. Ya kecuali kalau emang dia senang ya. Kecuali emang kalau dia senang dengan usahanya itu. Oke. Poin kedua yang harus diperhatikan itu adalah estimasi atau perkiraan. Di sini saya punya 3 jenis perkiraan ya. Saya punya 3 jenis perkiraan. Yang pertama adalah proyeksi, yang kedua adalah prediksi, yang ketiga adalah intuisi. Apa itu proyeksi? Proyeksi itu adalah perkiraan yang didasari oleh studi-studi empiris atau data-data yang ada dari masa lalu dan masa sekarang. Oke, sorry, saya balik dulu ke perkiraan ya, estimasi ya. Perkiraan ini kan ramalan ya. Jadi kita ingin melihat kejadian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Gitu ya. Kita ingin melihat kejadian yang mungkin akan terjadi di masa datang. Itu ramalan. Estimasi. Nah, ada tiga model yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita bisa melakukan proyeksi. Jadi kita ingin melihat kejadian yang di masa yang akan datang berdasarkan fenomena-fenomena yang sudah terjadi pada masa lalu dan masa sekarang. Jadi kita ingin melihat nih, oh kejadian di masa depan mungkin akan seperti ini. Apa dasarnya? Karena dulu itu pernah kejadian yang seperti itu gitu. Atau sekarang ini sudah terjadi, sudah mulai nih tanda-tandanya muncul. Jadi basisnya adalah fenomena ya, fenomena studi empiris. Ada tabel garis lurus atas kejadian yang sudah terjadi. Itu proyeksi. Kemudian ada prediksi. Jadi prediksi itu adalah kita ingin melihat, ya kita ingin meramal kejadian yang akan terjadi pada masa yang akan datang berdasarkan kajian-kajian teori yang sudah ada. Jadi sifatnya ini teoritis ya, sifatnya teoritis. Jadi teori-teori yang sudah ada kita coba menggabungkan, mengkumulasikan, kemudian dari teori-teori ini kita merujuk, oh sepertinya akan terjadi yang seperti itu gitu, pada masa yang akan datang. Jadi bedanya adalah kalau proyeksi tadi adalah studi empiris berdasarkan fenomena yang sudah terjadi pada masa lalu dan masa sekarang. Kalau prediksi itu berdasarkan teori-teori yang ada ya dari para ahli, cendekiawan. Nah, sedangkan untuk intuisi dia lebih subjektif sebenarnya. Dia lebih kepada kata hati ya. Mudahnya sih lebih kepada hati. Perasaan aku nih bakal gini. Feeling aku tuh bakal gini nih. Insting aku nih ngatakan ini seperti ini nih. Jadi lebih kepada subjektif ya. Walaupun sebenarnya ya pengalaman itu mengambil andil yang sangat besar. Ya, pengalaman itu mengambil andil yang sangat besar terhadap intuisi kita. Gitu. Jadi sebenarnya itu masih dalam tataran logis ya, masih dalam tataran yang ilmiah sebenarnya intuisi itu. Karena dia basisnya adalah pengalaman-pengalaman yang sudah atau pengalaman dan pengetahuan yang sudah kita miliki. Jadi semakin tinggi pengalaman kita, jam terbang kita, ya maka insting kita juga akan semakin tajam. Contoh deh, misalnya gini, supir ya. Supir dengan yang pengemudi biasa yang bukan supir. Tentu kehandalannya dalam mengendarai mobil itu akan berbeda. Karena gimana ya? Ya nggak bisa diukur kan. Contoh misal dia ngambil tipis gitu, ya nggak bisa diukur kan. Berapa mobil itu lebar dan segala macam. Tapi dia bisa ngukur belakang, mungkin ngukur depan. Dia bisa karena dia insting, dia langsung bisa gitu. Nah, itu terkait dengan tiga metode ya, proyeksi, prediksi, dan intuisi. Saya juga sudah menjelaskan perbedaan di antara ketiganya. Kemudian, hal ketiga yang harus diperhatikan adalah studi kelayakan. Ini tinggal dibaca, karena cukup banyak. Poin pentingnya gini sih. Kita ingin mengukur terlebih dahulu, ya. Kita ingin mengukur terlebih dahulu apakah usaha kita ini memang layak dilakukan atau tidak. Kita ingin menguji, kita ingin melihat.
Kenapa ini menjadi penting? Ya agar hal yang kita lakukan itu tidak sia-sia ya. Karena ketika kita berusaha, ya, tentu kita akan menghabiskan tenaga, menghabiskan pikiran, menghabiskan waktu yang tidak mungkin terulang, dan mungkin juga bisa menghabiskan modal, uang. Maka studi kelayakan menjadi penting sebenarnya sebelum kita memulai bisnis. Dan bagaimana melakukan studi kelayakan terhadap bisnis, kita akan kaji itu, kita akan bahas itu dalam materi atau pertemuan tersendiri, tidak pada pertemuan ini. Gitu ya, karena panjang pembahasan mengenai studi kelayakan bisnis. Bahkan ada mata kuliah tersendiri mengenai studi kelayakan bisnis ini. Maka nggak akan saya gabungkan terhadap yang ini, karena takutnya nanti akan terlalu melebar materinya. Jadi nanti akan saya berikan segmen khusus, pertemuan khusus untuk membahas terkait dengan studi kelayakan bisnis. Itu ya. Keempat adalah kondisi lokal. Yang diperhatikan itu ada 3 ya. Yang pertama sumber daya manusia, sudah kita bahas di awal. Yang kedua bahan baku yang tersedia. Kenapa menjadi penting? Karena ini terkait juga dengan biaya produksi ya. Kemudian juga terkait dengan jumlah produksi yang mungkin akan dilakukan. Contoh ketika bahan baku minim tersedia, maka juga kita tidak bisa memproduksi secara banyak, Pak. Terbatas. Dan kemudian juga yang kedua, jika bahan baku banyak tapi tidak di daerah kita, maka akan mendatangkan beban lebih untuk menghadirkan bahan baku itu ke tempat kita. Yang dari biaya perjalanannya, kemudian juga nggak mungkin belinya sedikit, pasti banyak. Ketika beli banyak, maka harus distok di gudang, maka harus ada tempat penyimpanan. Kemudian ada, karena disimpan itu tentu harus dijaga, dirawat, supaya bahan bakunya tidak rusak, timbul biaya lagi. Dan biaya-biaya ini juga dibarengi dengan resiko tentunya. Biaya perjalanan, ada resikonya. Biaya penyimpanan juga ada resikonya, kemungkinan kebakaran dan segala macamnya, pencurian, maling dan segala macam. Banyak terkait dengan bahan baku. Yang ketiga, keadaan lokal spesifik, agama, adat, kepercayaan, budaya. Kenapa ini menjadi penting? Pertama ya, ketika contoh kita tinggal di negara yang mayoritas Muslim, tentu kalau kita jualannya di jenis makanan, maka makanan yang halal tentu akan lebih digandrungi, akan lebih memiliki pangsa pasar yang lebih besar. Ya, maka perlu dilihat. Tapi kenapa kemudian basisnya adalah lokal? Ya, karena memang dalam melakukan usaha, dalam memulai usaha biasanya jangkauan pangsa pasar itu ya 3 km di sekitar kita. Walaupun dengan hadirnya teknologi ya, marketplace dan segala macamnya, teori yang 3 km ini akan lebih luas. Karena akan lebih mudah mendapatkan konsumen entah dari manapun itu. Tapi tetap harus diperhatikan terkait dengan budaya dan lain-lainnya. Yang pertama terkait dengan kenyamanan dalam berwirausaha. Ya. Yang kedua terkait dengan keamanan. Yang ketiga terkait dengan pangsa pasar. Yang keempat juga terkait dengan kinerja. Etos kerja, SDM-an, ke SDM-annya, sumber daya manusianya. Karena tentu ketika kita membuka suatu usaha, kita misalnya butuh pegawai, nggak jauh-jauh kita carikan, pasti dekat-dekat orang itu juga. Jadi gitu ya. Oke, ini tahap kelima sampai ke 9. Mungkin pada video yang selanjutnya saya akan bagi perencanaan bisnis ini dalam 2 video karena memang kita satu pertemuan itu ada satu kali sesi itu terhitung 2 pertemuan ya. Oke, mungkin ini yang saya dapat sampaikan terkait dengan perencanaan bisnis 1. Nanti akan ada video perencanaan bisnis 2 sambungan dari video ini. Selamat menyaksikan, semoga mendatangkan manfaat. Saya akhiri.
Nasrun minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.